Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur berada di hari yang ke-16 di bulan Maret ini. Kita meyakini dan mengimani bahwa semuanya itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali tugas pekerjaan kita, usaha dan kegiatan lainnya, tentu alangkah bijaksananya bila mana kita awali segala sesuatu dengan doa dan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Berkata demikian: Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian bacaan firman Tuhan di saat ini. Kiranya bacaan ini dapat memberkati kita, mengingatkan kita, dan memberikan semangat bagi kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan dimanapun kita berada. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah banyak berdoa, banyak berkat. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini, banyak berdoa, banyak berkat. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, tentu kita menyadari dalam perjalanan kehidupan ini, tak pernah lepas kita dari tantangan hidup, pergumulan, atau harapan dambaan di dalam setiap kehidupan kita. Dambaan dan harapan itu tentu ada bermacam-macam, baik itu bersifat pribadi, bersifat secara kelompok persekutuan, gereja, komunitas, pelayanan, ataupun bersifat global. Tetapi yang pasti, setiap orang yang hidup dalam dunia ini memiliki harapan dalam kehidupannya, memiliki dambaan agar Tuhan menyertai, menolong sehingga apa yang didambakan itu menjadi kenyataan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik kita pada saat ini banyak berdoa, banyak berkat. Di dalam dambaan kita dan harapan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, tentu kita harus lakukan itu di dalam doa. Harapan dambaan kita
kita harus nyatakan di dalam doa kepada Tuhan. Dengan demikian, bila kita menyatakan itu di dalam doa, maka tentu Tuhan akan mendengarkan doa kita. Bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Namun demikian, kadang-kadang dikatakan pada bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa, tetapi kita minta kepada Tuhan. Permintaan itu hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Tentu model permohonan doa seperti itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada bacaan ini berkata, salah berdoa. Yang didoakan adalah hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Namun demikian, pada bagian lain firman Tuhan berkata, supaya kita berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, menurut kehendaknya. Jadi, banyak berdoa, banyak berkat. Namun demikian, bagaimana caranya supaya kita berdoa dikabulkan oleh Tuhan? Syarat yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan berkata bahwa apabila kamu berdoa dengan keyakinan, maka doamu itu akan didengar oleh Tuhan. Bahkan kita berdoa kepada orang sakit itu disembuhkan, dan bila ia berdosa, dosanya diampuni. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, syarat yang pertama supaya doa kita didengar oleh Tuhan adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Nah, disinilah diperlukan iman kita dalam berdoa kepada Tuhan. Bila kita memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, yakinlah doa kita akan pasti menjadi kenyataan. Sebab Tuhan berkata bahwa aku melaksanakan kerinduan umatku. Artinya, kerinduan hati kita yang tulus, kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah doa kita itu akan pasti menjadi kenyataan. Sebab itu penting dalam kehidupan kekristenan kita dalam mengiring Tuhan, bahwa kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kita harus berdoa menurut kehendaknya. Mengapa kita harus berdoa menurut kehendaknya? Kita berdoa kepada Bapa di sorga. Kita harus menurut kehendaknya. Artinya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita panjatkan doa itu kepada Tuhan. Apabila kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita seturut sesuai dengan kehendaknya, maka yakinlah doa kita itu akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Artinya, kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh keyakinan, tetapi juga harus dilandasi dengan keberadaan hidup kita dalam jalan, dalam kehendak Tuhan sendiri. Kunci syarat rahasia yang kedua ini untuk doa kita dikabulkan, bila kita memanjatkan doa kepada Tuhan
selain dengan penuh keyakinan, tetapi juga dibarengi dengan doa itu mesti atau harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sekali lagi, doa itu kita panjatkan bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk hanya kebutuhan egois sendiri-sendiri kita, kepentingan diri sendiri, tetapi sesuai dengan kehendaknya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bila kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya bertumbuh dan berkembang pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, itu juga satu doa yang kita panjatkan kehadirat Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan umatnya, agar bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Artinya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan umatnya. Jadi syarat yang kedua adalah bila kita rindu doa kita didengar oleh Tuhan, maka kita harus berdoa seturut dengan kehendaknya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus berdoa atas dasar atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena nama itu berkuasa, nama itu telah bangkit dari antara orang mati, nama itu sudah mengalahkan maut, dan pada hari-hari ini, minggu-minggu ini, minggu-minggu prapaskah, minggu-minggu sengsara, kita peringati pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi doa yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang disampaikan kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, nama itu berkuasa dalam segala hal. Yang tidak mungkin, pasti menjadi mungkin. Mungkin kita mengalami penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Tapi kita berdoa dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita yakin, kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Dan kita berdoa dialaskan dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan pergumulan yang berat apapun, karena bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Karena itu mari kita berserah kepada Tuhan di dalam doa. Karena banyak berdoa, banyak berkat. Tidak ada berdoa, tidak ada berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Namun demikian, kita tidak harus hanya berdoa saja, tapi juga kita berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha agar kehidupan kita diberkati. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya renungan pada saat ini dengan topik banyak berdoa, banyak berkat, memberi motivasi bagi kita. Kita memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa. Karena kita percaya Tuhan hanya sejauh doa. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kembali kami mengingatkan kembali lewat firman-Nya bahwa bila kita berdoa dan kita merindukan doa kita didengar, dikabulkan dan menjadi kenyataan, pertama kita harus meyakini, yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan dengan pengertian, dengan kata lain, kita berdoa dengan iman. Yang kedua, kita harus berdoa menurut kehendak-Nya. Dan yang terakhir, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua doa kita dialaskan, didasarkan atas kuasa nama yang paling berkuasa. Nama di atas segala nama yang olehnya semua mulut aku mengaku, lutut bertelut,
semua berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Ingat firman Tuhan berkata, berdoalah, tidak berkeputusan. Berarti benarlah, kalau kita banyak berdoa, pasti banyak berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Pada saat ini, kembali Tuhan berfirman kepada kami. Kiranya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan iman, berdoa surut dengan kehendak-Mu, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin doa kami, Tuhan akan mendengarkannya. Buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku yang menyaksikan, mendengar, dan mengikuti program Renungan Harian Terpadu, kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan iman, memberikan semangat untuk berdoa, agar kehidupan mereka berkemenangan dalam segala hal, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bila mereka dalam tantangan hidup, kesukaran, kesulitan, pergumulan, Tuhan Yesus, penolong yang sejati, menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Sehingga di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Bapa, di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku, biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, tetap fokus untuk berdoa. Percayalah, doa kita didengar oleh Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, silahkan mensubscribe, tulisan warna merah, subscribe. Dan bagi yang sudah mensubscribe, tak perlu lagi, tapi terus saja mendukung atau membagikan renungan ini setiap hari bagi kekasih-kekasih yang lain agar mereka juga dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, ditolong. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.